janin ibu. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya. Oke, kalau begitu sebelum saya mulai ada apa yang mau ibu tanyakan? Oke, kalau gitu saya mulai ya Bu. Jadi persiapan ya biasa kan di awal ada validasi, perkenalan, dan kontrak. Bu, sekarang saya mau ukur berat badan ibu dan tinggi badan ibu ya. Ibu bangun dulu ya. Terus habis itu ibu tiduran lagi. Bagaimana ibu posisinya nyaman? Nyaman ya. Sekarang saya mau TV ibu ya. Harus ya ibu hamil, ibu postpartum diukur berat badan dan tinggi badan. Ini rusak ya Bu? ya, Oh, oke. kayak dokumen nggak bisa. Oke, PPP-nya apa sih, tekanan darahnya 110/80 normal ya Bu. Sekarang saya mau hitung frekuensi nadi dulu ya. Oke, frekuensi nadinya itu 80 kali per menit ya, normal. Sekarang frekuensi nafasnya ya Bu. Oke, normal ya, 18 kali per menit ya. Oke, sekarang saya mau periksa bagian kepala ibu ya dan rambut ibu. Enggak, belum. Apakah ada nyeri ibu? Ya, tidak ada nyeri, tidak ada benjolan ya. Sekarang saya mau raba rambut ibu ya. Rambutnya kasar ya, warnanya coklat, tidak ada kutu ya, tidak ada ketombe juga. Oke, sekarang saya mau lihat mata ibu ya. Ibu buka ya matanya ya. Oke, refleks pupilnya bagus ya. Oke, tidak ada konjungtiva anemis. Spermanya juga normal ya. Oke, sekarang saya lihat dulu ya ibu wajahnya. Oke, di sini ada kloema ya. Koasma ya. Koasma sedikit ya di sini di bagian pipi. Terus di sini tidak ada edem, tidak ada lesi juga ya. Sekarang saya mau cek bagian mulut ibu ya. Di sini ya hidungnya. Di sini hidungnya normal ya, tidak ada lesi juga. Sekarang saya mau tekan ya Bu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak ada ya. Tidak ada nyeri, lalu tidak ada edem juga. Sekarang saya mau periksa bagian lubang hidung ibu ya. Oke, bulu hidungnya juga normal ya, tidak ada lesi, tidak ada edem.
dindingnya juga lembab ya. Giginya tidak ada yang bolong, gusinya juga normal, tidak ada pendarahan. Lidahnya juga warnanya merah muda normal. Bibirnya juga tidak pecah-pecah ya. Ini tadi hidung jangan lupa dipalpasi juga ya, sinus-sinusnya. Kalau di mulut pastikan dia tidak ada karies atau bolong, kalau kan bisa menimbulkan infeksi ya. Di sini telinganya simetris ya. Telinganya tidak ada kotoran dan tidak ada lesi juga ya. Fungsi pendengaran. Oke, sekarang ibu boleh gerakan lehernya ke kanan. Oke, ke kiri. Oke. Pergerakan lehernya bagus ya. Sekarang saya mau cek ada kelenjar limfu atau tidak ya. Oke, tidak ada kelenjar limfu ya. Tidak ada kelenjar tiroid. Ibu boleh miring ke kanan ya lehernya. Oke, otot sternocleidomastoidusnya itu normal ya. Kuat penanganannya. Terus sekarang saya mau cek bagian dada ibu ya. Iya. Saya buka ya bu. Iya dengan aku dengar Sekarang saya lihat di sini dadanya tidak ada lesi, terus tidak ada bekas jahitan ya, terus juga tidak ada retraksi dada ya. suruh Sekarang istirahat saya ya. palpasi dada ibu ya. Oh, aku sore sih yang hindari jalan. Berarti ini udah permintaan apa? Ada pesan sama Bismillah. Ada nyeri tidak bu? Ketika saya palpasi tidak ada ya. Oh, enggak ada. Sekarang saya mau perkusi bagian dada ibu ya. Berapa titik? leher udah ya? Udah. Leher biasanya ada Iya, sama. hiperpigmentasi ya. Oh ya, tadi untuk di hidung sama mulut kalau perlu kita pakai pen light ya, pen center. Jadi kalau hanya spekulum aja kadang nggak kelihatan. Ya. Jadi pen lightnya tetap dipakai. Sekarang saya mau perkusi bagian dada ibu ya. Bunyinya resonannya normal ya ibu. Sekarang saya mau periksa dengan auskultasi. Bunyinya vesikuler ya ibu, normal. Sekarang saya mau cek suara jantung ibu ya. Di kapsul aorta dan pulmonal itu suaranya loop ya, normal. Suaranya loop ya, normal, tidak ada suara jantung tambahan ya ibu. Sekarang saya mau lihat bagian payudara ibu ya. Oke, di sini payudaranya antara kanan dan kiri simetris, tidak ada. Ya, kan itu harusnya ada payudara yang biar tahu cara cek segala macam. Enggak deh. Enggak ada juga. Lanjut ya. Antara kanan dan kiri simetris, terus tidak ada lesi juga ya. Hey. Di putingnya juga menonjol ya, tidak masuk dalam. Terus juga di aerolanya juga
tidak ada hiperpigmentasi juga, yaitu tidak ada lesi dan tidak ada bintik-bintik hitamnya. Terus sekarang saya mau palpasi bagian payudara ibu ya. Ini kan ibu ya? Jadi kalau palpasi bagian payudara itu tangan yang satu menopang, yang satu kita mau palpasi. Yang ini juga sama, menopang palpasi. Nanti kalau bagian bawah juga sama. Jadi yang satu Apa pada nyeri bu? Udah ya. Apa pada nyeri bu? Oke, tidak ada nyeri, tidak ada benjolan juga ya. Oke. Nah, sekarang saya cek abdomen ibu ya. bukan hanya palpasi loh payudara, apalagi Auskultasi. biasanya tampak apa lagi? Inspeksinya apa aja tadi? Tadi tuh areola, terus putihnya Areolanya gimana? ada hiperpigmentasi atau enggak kayak bintik hitam, terus terus? sama bintik hitam sama apa sih tadi lupa. Bukan bintik hitam, areolanya warnanya lebih gelap karena mengalami hiperpigmentasi di areola, tampak lebih gelap karena mengalami hiperpigmentasi. Kemudian apa lagi? Bentuknya sih Bentuk putingnya, apakah putingnya menonjol atau datar, tenggelam atau memanjang atau normal ya kan? Kemudian apa lagi? bentuknya sih Ya semester atau enggak. Nah kemudian ketika dipalpasi benjolan. ya terdapat bendungan ASI atau tidak, kadang ya ada benjolan atau tidak tadi. Nyeri. Kalau bendungan ASI tuh beda lagi ya bu ya. Benjolan kayak benjolan tapi dia bisa berpindah-pindah tempat. Beda sama tumor yang dia nggak bisa pindah tempat, tetap di situ. Sekarang saya mau cek abdomen ibu ya. Sini abdomennya juga simetris ya. Kita itu ya, apa ukur ya bu. Saya lupa tahu yang bagian abdomen. Sebenarnya kalau di sinusus itu pada ibu hamil suka jarang susah terdengar karena memang kadang ada suara denyut jantung janin juga gitu, kemudian juga kadang ketika belum nadi ibunya. Tapi Kadang biasanya diperiksa nggak sih bu biasanya khusus itu? kalau pada ibu hamil sih sebenarnya nggak wajib. Tapi Soalnya kalau memang mau diperiksa juga nggak apa-apa. Cuma ya itu karena nggak begitu jelas kedengar. Kurang akurat ya. tadi basic khususnya dalam semenit itu 15 kali per menit ya, normal ibu. Ya, terus Bu biasanya kakinya dilurusin apa ditekuk? Tekuk aja ya bu ya. harus dia harus ditekuk. Tapi belum diukur ini. Iya, kalau diukur pakai midline itu kan kita tentukan bagian fundus ya. Tentukan bagian Fundus fundus sama- itu akan lebih mudah ketika kakinya ditekuk. Makanya suka bareng mau lepot. Oke. Kumpulin dulu. Dari bawah dikumpulin dulu. Menentukan fundusnya. Oh iya benar. Gini ya bu ya? Iya, kumpulin Dari bawah. sampai bagian teratas rahim fundus, ketemu fundusnya. Sini ya bu. Jangan lepas sih lama Oh, nanti. Satu. jadi Ah. dipegang gitu ya? Ya, satu di sini tetap. Oh iya. Satu ngambil. Mungkin ini harus tekuk. Iya, harus tetap. Sis mana sih sisnya? Yang atas. Berarti 37 cm. Harusnya yang menghadap ke atas adalah yang inci. Ini Oh. sama-sama senti ya. Nah, midline yang biasanya itu yang inci. Jadi
atasnya inci, Iya. belakangnya senti kan. Nah, yang ngadep ke atas ini adalah yang inci, kan mulai di titik nolnya di sini tadi ya, di fundus. Jangan kebalik ya. Nolnya di fundus, bukan di simfisis. Nah, nolnya di sini, kemudian sampai ke simfisis di sini. Ini yang di atasnya adalah inci. Biasanya kenapa? Supaya kita lebih akurat. Ketika kita lekin di sini gitu ya, kita tinggal balik lihat berapa. Gitu. Tapi kalau misalnya ini 20 30 ya. 36 besar banget. Gitu ya. Nah, kita tinggal balik begini. Tapi kalau misalnya senti yang di atas, ini kita akan ngira-ngira. Ini ada mundurin dikit gitu, mundurin dikit. Kalau inci kan kita nggak lihat berapa itu. Lek udah yakin di sini fundusnya apa simfisisnya gitu ya, representasi terbawah janinnya, tinggal balik melihatnya. Makanya meterannya biasanya kalau yang punya kalian yang kecil tuh Ada inci. inci, yang di atas tuh inci yang kelihatan. Kalau yang ini mah kurang akurat. Kita periksa leopard satunya ya Bu ya. Di sini di bagian fundus teraba keras ya, terus juga melintang, melenting. Berarti ini bagian kepala ya Bu. Kepala bukan di sini tuh, Bu. Coba bayinya aja. Kepala itu di sini. Ada kan bayi yang kepala Oh, iya. belum muter, itu berarti posisi dia apa? Sungsang. Iya. Ada juga kepalanya dia di samping sini, ini posisi lintang gitu. Jadi nanti Ada yang- kalian jangan kaget kalau ada kasus yang di atas misalnya Kepala. raba seperti papan, berarti kan punggung. Gitu. Raba bulat, keras melintang, berarti kepala. Ya. Kepala cukup bulat. Ini bagian ini kepala ya Bu ya berarti. Oke, sekarang saya mau bagian periksa di Orang masih bagian. bebas terserah pemeriksa. Gimana nanti yang beneran baru ya Bu ya. Leopard 2-nya sekarang saya periksa Leopard 2. Di sini Leopard dua gini nih. Yang satunya mendorong, Oh, iya, yang ini. satunya meraba. yang benar. Bagian sini. Ya, yang satu mendorong, yang satu meraba. Oh iya, maaf ya. Nah, terabanya apa? Di bagian kiri Ibu di sini teraba apa sih? Kosong ya. Terus kosong, kosong, terus ada kerikil kecil-kecil itu kerikil apa sih Bu namanya, kecil-kecil gitu, bagian-bagian kecil, bagian kerikil nggak tuh, kecil ya, itu berarti ekstremitas bawah itu kaki ya atau tangan bisa ya. Terus di Ekstremitas aja ya. nah, Nah, yang satunya di sini tampak memanjang ya, yaitu bagian punggung ya. panjang, keras seperti papan. Berarti itu Punggung. Jadi letaknya puka apa puki? Punggung kanan atau punggung kiri? Punggung kanan. Letak puka punggung kanan. Bisa nggak? Jadi ini kalau kalian ngecek, Leopard 2, misalnya ini ditekan. Oh, di sini teraba keras, memanjang seperti papan. Oh, ini adalah punggung misalnya. Oke, puka. Kirinya nggak usah diperiksa lagi, udah pakai ekstremitas. Salah. Justru itu yang salah. Oh. Justru harus diperiksa. Kanan kiri kenapa? Bisa nggak kalau di sini punggung juga? Enggak. Bisa. Kalau kembar, Iya. makanya jangan selalu berpikir bahwa udah periksa satu doang, sini punggung, udah pasti ini ekstremitas. Itu salah. Jadi tetap harus kanan kiri. Ya, di sini kita raba keras seperti papan, punggung yang di sini kita raba. Oh, di sini ada ruang kosong, kemudian ada bagian-bagian kecil nih seperti jari gitu ya. Ini adalah ekstremitas. Nah, sekarang Leopard 3. Ketiga Leopard 3 Kok gue ada sih? Pak. Gini ya Bu ya? Tangan satunya ngapain? Mendorong bagian sini semua. Kok gak ada? Ih, kok gue gak ada sih? Kepala kita goyangin. Tapi kepalanya di atas. Oh iya ya. Kembar ya? Ti, kok gue gak ada, Ti? Iya ya. Gak ada. Misalnya Yang satu. ini berarti Oh, kaki.
manjang gitu bayinya. Enggak ya. Bayi itu kan dia Oh iya. ini Tapi bokong. Bulat, bulat terus lunak, tidak ya, melenting. tidak melenting. Bulat teras melenting itu kepala, bulat lunak tidak melenting itu. bokong. Jadi presentasi terbawah janin adalah Kepala. Bokong. bokong. Kalau ditanya presentasi itu adalah bagian terbawah janin. Ketika digoyangin itu dia nggak ikut bergerak, berarti dia masuk PAP ya, ke atas gitu. Jadi goyang tuh, Kata saya juga. itu kelompok kita bukan ya? Iya. Iya. Suruh di luar aja kalau mau duduk, nggak mau ngeliat. Digoyangin gimana? Daripada di sini kan cuma duduk nggak ngeliatin juga, nggak bisa nanti. Kayak Oke, ketika digoyangin. digoyangin dia nggak ikut bergerak. Goyanginnya gimana? Gini. Ya, terus Terus dia nggak bergerak. Kalau nggak bergerak dia udah masuk PAP. Tapi kalau misalkan dia nggak bergerak berarti belum Kalau masuk. dia gerak. Dia gerak berarti dia belum masuk PAP. ya, goyang ya. Ya, Jadi goyang. ketika menggoyangkan ininya mendorong, ini begini, digoyangin. Kalau dia goyang berarti belum masuk PAP. Selanjutnya ngapain kalau belum masuk PAP? Kalau belum masuk PAP Ngapain kalau belum masuk PAP? Salah. Nah, lanjut ke level 4. level 4 ya. Belum masuk. Level 4 dilakukan kalau sudah masuk Masuk. PAP. Kalau belum masuk PAP, berarti kita langsung DJJ. Mendengarkan denyut jantung janin. Oke, sekarang level 3 kita goyangkan, dia tidak goyang. Berarti Dia masuk PAP. sudah masuk PAP kalau nggak goyang. Berarti kalau sudah masuk apa yang dilakukan? Lanjut ke level 4. Lanjut level 4 gimana level 4? Level 4 itu Kakinya dilurusin ya. level 1, 2, 3 kaki ditekuk, kita menghadap ke pasien. Pasien. Level 4 kaki dilurusin, kita menghadap ke kaki. Kalau misalkan dia ketika kita iniin ya terus melebar itu berarti sudah sebagian masuk ke PAP. Tapi kalau misalkan kecil itu cuman sebagian kecil. Ya. Jadi ada namanya istilahnya konvergen atau divergen. Iya, Konvergen ini kalau dia sudah masuk sebagian kecil, posisi tangannya gini. Kalau melebar berarti dia sudah masuk sebagian besar. Divergen. Gini divergen ya Bu ya. Iya. Ini ya. Itu konvergen. Itu level 4 hanya memastikan sejauh mana sudah masuk PAP-nya. Ya, apakah sebagian kecil atau sebagian besar. Oke. Sekarang lanjut diukur dari sini ya Bu ya. Ngukur ini tuh Bu semuanya ya? Sebenarnya nggak usah sekarang, nggak usah diukur Nggak usah. karena kita cukup tahu di sebagian kecil atau sebagian besar aja. Oke. Udah. Lanjut ke Ekstremitas Bu. DJJ. Oh, DJJ sayang. Oh iya ya. Lupa. Ini kalau ujian sering banget nih DJJ ini lupa. Jadi udah selesai lewat udah aja. Ya DJJ. Nah DJJ-nya kita masih pakai linek ya. Biar bisa pakai linek. Bukan bagian. Walaupun sekarang udah ada Kalau dompet. kalau misalkan ini kan bokong ya. Kan denyut janin tuh biasanya dengernya di dekat kepala. Nah. Kita tentukan daerah apa namanya? Punktum maksimum, yaitu daerah yang paling jelas terdengar suara Denyut jantung. gimana punktum maksimumnya? Di sini Bu. 3 jari dari 3 jari dari umbilikus. umbilikal atau pusat ya, 3 jari. Nah 3 jarinya kemana? Ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Atas sama kepalanya dia. Jantung itu lebih dekat dengan bokong apa kepala? Kepala. Berarti ke atas. Nah 3 jari ke atas. Sekarang iya sok 3 jari berarti kan dari umbilikal, berarti kan di daerah sini. Kanan atau kiri 3 jarinya? Kenapa kiri? Punggungnya di mana? Oh iya. Letak punggung. Punggung sini Bu. Tadi di Punggung sini. di sana kan dari Oh iya. berarti 3 jari di kanan atas. 3 jari kanan atas itu punktum maksimumnya. 3 jari kanan atas sini Bu.
Ini ya? Tiga jari. Nah, Oh, berarti ininya di sini ya Bu ya? kanan. Kanan ya? Nah, di situ nanti kalau misalnya nggak kedengeran carinya di area situ sekitar muka di kanan Posisi bayi. karena lebih dekat kan dari punggung. Sambil kita raba radialisnya ya, nadi radialisnya. Ini nggak boleh dipegang Oh, iya. necknya. Gini ya Bu ya? Ya, pegang nadi ibu. Kemudian kalau kedengaran desaknya sama ini, berarti Normal. DJJ bukan yang kita Bukan. dengar. Bukan. Kalau Itu nadi di- ibu. DJJ normalnya berapa? 120 sampai 110. Berarti kan lebih cepat ya daripada nadi ibu. Harusnya dia di sini denyutnya lebih cepat. Jadi kalau bukan kita cari lagi, geser. Pegang lagi nadinya. Terdengar lebih cepat. Iya. Berarti benar ya DJJ. Lepas nadinya kalau udah yakin benar ini Oke. DJJ baru didengarkan selama 1 Menit. menit. Dan dipegang. Dengerin selama 1 menit. Nggak boleh cuma berapa? 30 detik. 30 detik dikali 2. ya, Iya, nggak boleh seperti itu ya, karena di Terus satu jantung menit. itu irregular, biasanya bunyinya itu kadang cepat gitu ya, tiba-tiba hilang, ya itu bunyi lagi pelan gitu, jadi nggak kayak nadi manusia kan Iya, tetap suka reguler gitu ya. Kalau dia biasa suaranya irregular. Kalau nggak percaya dengerin pakai dokter, bunyinya kadang nggak apa teratur gitu ya. Oke, udah. denyut jantung nadinya, jantung janinnya itu 125 kali per menit. Begini sih. Sekarang saya mau periksa kaki bagian ekstremitas bawah ibu ya. Oke, di sini kita cek ya. Tidak ada edem, Ada edem atau tidak? Terus apa lagi? tidak ada edem, terus lesi ya, lesi, terus habis itu CRT. CRT kembali dalam 3 detik, kembali dalam 3 detik ya. Sekarang bagian ini tuh macam apa tuh? Varises. Varises. Penting ya ibu hamil dicek ada varises atau enggak. Kalau di kaki ada varises, kita akan curiga di genitalianya ada varises biasanya. Varises tuh di sini ya, Cek? Di bawah betis. Jadi kalau ada varises di daerah sini. Kalau di vagina ada varises dia nggak boleh lahir normal. Varises ya. Makanya dilihat dulu di kakinya ada varises ya. Tidak ada varises ya Bu. Tidak ada varises ya Bu. Oke, sekarang saya mau cek apa tuh? Yang ini apa namanya? Ya, refleks ekstremitas. Tadi tangan nggak? Tangan emang nggak dicek. Kalau Kaki doang. ibunya gendut ya besar ya itu harus duduk ya Bu ya. Tapi kalau dia ibunya kecil nggak apa ya diangkat. Kalau ibunya gendut tapi nggak bisa duduk, gimana? Saya pernah dapat kasus ibu hamil, gemuk banget badannya. Dia abis operasi hemoroid, bukan sesar. Operasi hemoroid karena hemoroid itu udah sampai grade 3 atau 4 saya lupa. Pokoknya dia operasi hemoroid dan itu kan nggak bisa duduk, baru banget operasi. Kondisinya dia lagi hamil operasi hemoroid dan itu kan harus miring terus tidurnya ya. Nggak bisa kita apa namanya buat duduk, jadi tetap harus kita angkat walaupun gemuk. Minta bantuan. Kita bantuan. Oh, suaminya. Nggak tahu. Oke, refleksnya bagus. Anjir udah ombre, ini mah lipstiknya udah ombre. Sekarang saya mau periksa genitalia ibu ya. Kakinya tekuk kalau periksa genitalia. Kalau genitalia kita harus pakai. Ya makanya kenapa genitalia terakhir. Sebenarnya kalau ibu hamil, kalau kita udah tahu kondisi dia ada HBS lagi segala macam, ya lebih aman dari awal pakai handscoon. Tapi
kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nggak pakai handscoon juga, yang penting pas genitalnya pakai. Karena leopard juga mempengaruhi kalau pakai handscoon, kadang merabanya kurang terasa. Dan kalau bisa leopard juga kan nggak ngangkat tangan ya, jadi lanjut leopard 1 begini, perabanya dia bulat, lunak, tidak penting. Oh bokong, leopard 2 langsung ke samping tangannya, jadi jangan diangkat-angkat. Ruangan kan dingin, kadang tangan kita juga dingin gitu. Kaget ke si ibunya, ke janinnya juga. Nah, leopard 2 lambung, terus leopard 3 gitu. Jadi tangan kita kalau bisa masih di perut. Ini saya lihat tidak ada lesi ya, terus tidak ada pendarahan, tidak ada varises ya, Varises. varises terus apa lagi tuh? Kebersihannya gimana? Oh ya, tidak ada keputihannya, bersih ya. Sekarang saya mau cek hemoroidnya ya. Ibu lurusin dulu ya kakinya yang sebelah sini. Ibu miring Ke sana. Oh, bantu Bapak. Di sini tidak ada hemoroid ya Bu, normal. Hemoroid itu kadang kita minta ibu suruh ngeden. Gitu. Kadang nggak kelihatan, tapi pas ngeden keluar. Dan apa? Ngeden kamu kalau mau buat bola Iya, bisa keluar. Nggak tahu kan? Cobain. Jadi Santai dong. miringin si ibunya, dibuka anusnya. Kadang kan nggak kelihatan ya, kita buka. Bu ngeden. Dia ngeden suka muncul. Jadi hemoroid. Kalau cuma kita lihat kadang enggak kelihatan. Ngeden Apa dong bahasa Indonesianya? Ngeden ya? Iya. Ngeden. Kamu orang mana sih? Orang barat kayak dia kan. Menekan. Waduh. Beneran. Beneran. Tahu. Ngejen. Udah ya, udah kan ya? Emang ada perawatnya ya, Mas? Emang udah kan? Udah. Tutup tengah bajunya. Mecen. Aduh. Bajunya. Selanjutnya ngapain? Matiin. Kan tremil ya. Saya itu nggak apa-apa. Saya udah Siap. Oh iya. Oke, Ibu, alhamdulillah tindakan pemeriksaan kulit bayi ini sudah selesai. Status perkembangan janin dan ibunya juga baik ya. Sebelum saya pamit, adakah yang mau Ibu tanyakan? Sampaikan hasil pemeriksaannya khususnya leopard. Ya, kalau ada masalah yang lain boleh, misalnya di payudara atau nggak bersih gitu payudaranya, ya bisa dibersihin lagi Bu, di genitalianya juga kalau ada masalah. Tapi kalau nggak ada, sampaikan yang dari semuanya misalnya nggak ada masalah, hasil leopardnya aja. Tadi hasilnya posisi kepalanya masih di atas, berarti ibunya disuruh apa? Kalau bayinya belum saatnya lahir kan masih bisa berputar kan si bayi. Sering sujud. Sering sujud biar muter si bayinya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kakinya bengkak, suruh apa? Suruh diangkat. Kalau kaki dia bengkak dan tekanan darahnya masih dalam batas normal, ya berarti itu kan bengkak yang wajar ya, bengkak fisiologis aja. Paling kalau tidur ditopang bantal, kalau duduk jangan digantung kakinya. Ya kasih apa namanya? Pijakan atau bantal biasanya. Tapi kalau dia tekanan darahnya tinggi, kakinya bengkak, suruh dia tes urin, upload protein urinnya positif. Kalau positif berarti dia mengalami yang namanya preeklamsi. Ya. Tuh, jadi disampaikan hasil leopardnya, posisi bayinya seperti apa, sudah masuk PAP atau belum, itu atas panggul, kan nanti dia nggak tahu apa itu PAP, udah masuk panggul atau Tadi untuk di bagian leopard satunya di fundus itu bagian kepala ya, di bagian fundus. Terus untuk di leopard 2 fundus apaan yang nggak tahu. Iya, apa sebutnya apa ya? Di atas ya, bagian atas rahim itu kepala. Nah, untuk di leopard 2 di bagian kanan Kiri. itu bagian ekstremitas kaki ya. Terus
Di bagian kanan itu bagian punggung ya. Dan di laut 3 itu ada apa namanya, bokong ya. Bokong. Dan di laut 4 level 3 dua sudah masuk PAP enggak? iya, Belum. Jadi level mengetahui 3. presentasi dan sudah masuk PAP atau belum? Oh ya, level 3 itu sudah masuk PAP ya, dan level 4-nya yang sudah masuk PAP juga ya, berarti di apa sih Bu namanya? Udah level 4 tuh Cukup pinggul ya? iya, level 4 tuh Sudah sebagian besar, sudah sebagian kecil yang sudah masuk. sebagian besar goyang. sudah sebagian besar yang masuk ya ke pintu atas panggul ibu. Udah gede lah contohnya. Oke, sebelumnya ada yang mau ibu tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya pamit keluar ya Bu. Assalamualaikum. Ya. Salam. Kalau